Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Nuzulari Kotorula dari kelompok Salam. Di sini saya akan membacakan pemateri yang sudah saya rangkum dari 1 sampai 4. Nah, untuk memenuhi persyaratan mengikuti PKD 2021-2022. Nah, pemateri yang pertama itu menjelaskan tentang sejarah pergerakan mahasiswa. Nah, awal mula adanya organisasi atau yang kita kenal pada tahun 1908 adalah adanya Budi Utomo. Terus para pemuda itu mengikuti dan membuat sebuah organisasi pada tahun 1928 atau yang kita kenal dengan yang namanya Sumpah Pemuda. Oke, terus seiring jalannya waktu pada tahun 1945 kita merdeka. Nah, sehabis merdeka itulah kita terjadinya pasca kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1966. Tuh, banyak terjadinya konflik. Para mahasiswa itu menuntut agar order lama itu diganti dengan order baru. Nah, itu para mahasiswa juga membentuk sebuah organisasi-organisasi seperti HMI, CGMI, dan juga PMI dan lain sebagainya. Nah, itu yang pada tahun 1966 itu yang bisa menebang orde lama dan kemudian menjadi orde baru pada tahun 1967 sampai 1998. Nah, dari 1998 sampai sekarang itu namanya masa reformasi. Dari orde baru ke masa reformasi, kenapa bisa terjadi perubahan? Karena pada tahun 1997 itu terjadi krisis moneter yang ada di Thailand dan itu merambat ke negara-negara Asia, khususnya itu Indonesia sendiri. Nah, kalau kita berbicara tentang pergerakan mahasiswa, itu tidak terlepas yang namanya peristiwa Malari. Oke, peristiwa Malari itu adalah demonstrasi mahasiswa untuk menentang modal asing, terutama dari Jepang. Dan mahasiswa itu tidak boleh melihat pemerintah yang represif dan anti kritik. Itu untuk pemateri yang pertama. Untuk pemateri yang kedua itu menjelaskan tentang HMJ Ekonomi Syariah. Nah, HMJ Ekonomi Syariah itu sendiri adalah lembaga tertinggi mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan. HMJ Ekonomi Syariah berdiri pada tanggal 26 April 2006, itu masih Stein ya kalau nggak salah. Nah, itu HMJ Ekonomi Syariah itu sendiri mempunyai visi. Nah, visi HMJ Ekonomi Syariah itu adalah terbinanya mahasiswa ekonomi syariah yang berkualitas dan berintegritas serta dapat bertanggung jawab dalam membumikan Islam di bidang ekonomi. Nah, misi HMJ Ekonomi Syariah itu sendiri adalah yang pertama, memaksimalkan pendayagunaan sumber daya yang tersedia beserta seluruh potensinya. Yang kedua adalah terciptanya sumber daya insani yang mandiri, tangguh, dan berkepribadian. Yang ketiga adalah menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa ekonomi Islam. Yang keempat adalah potensi intelektual mahasiswa ekonomi Islam yang kuat serta spiritual dan emosional. Dan misi yang kelima adalah membentuk sistem demokrasi di lingkungan mahasiswa ekonomi Islam. Yang keenam adalah memberikan pelayanan yang intensif kepada mahasiswa ekonomi Islam. Dan misi yang ketujuh adalah membumikan Islam dalam bidang ekonomi. Nah, tugas HMJ Ekonomi Syariah itu sendiri apa? Tugasnya adalah yang pertama untuk memaksimalkan pendayagunaan sumber daya yang tersedia beserta seluruh potensinya, membentuk sumber daya insani yang mandiri, tangguh, dan berkepribadian,
menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa ekonomi syariah IAIN Pekalongan. Potensi intelektual mahasiswa ekonomi syariah yang kuat secara spiritual dan emosional juga membentuk sistem demonstrasi di lingkungan mahasiswa ekonomi syariah, juga memberikan pelayanan yang intensif kepada mahasiswa ekonomi syariah IAIN Pekalongan, juga membumikan ekonomi Islam. Nah, fungsi HMJ ekonomi syariah yang pertama adalah media informasi dan komunikasi, yang kedua adalah sarana silaturahmi antar mahasiswa ekonomi syariah, yang ketiga adalah wadah kaderisasi mahasiswa ekonomi syariah, yang keempat adalah berpartisipasi dalam pembangunan moral wilayah kampus dan masyarakat sekitar. Udah. Terus materi yang keempat, kita berbicara materi keempat, yaitu pemerintahan mahasiswa, student government. Student government itu diartikan sebagai pelembagaan kepentingan politik mahasiswa dalam format negara mahasiswa, namun tidak sama dengan negara, di mana konsepnya itu tidak terlepas dari teori negara. Kalau boleh disederhanakan, maka student government adalah gerakan mahasiswa yang dilembagakan. Student government merupakan bentuk pemerintahan yang mengambil alih kekuasaan. Student government diberi kesempatan untuk menentukan kebijakan negara dengan masuk ke dalam sistem kekuasaan, namun tidak semuanya student government merupakan gerakan mahasiswa itu sendiri. Nah, 5 prinsip dasar student government. Yang pertama adalah student government berpatron kepada gerakan moral. Yang kedua adalah student government berpatron pada intelektual. Yang ketiga yaitu pemerintahan mahasiswa merupakan gerakan politik, menjalankan kontrol terhadap kebijakan baik kampus maupun negara. Yang keempat adalah pemerintahan mahasiswa bersifat independen atau tidak mempengaruhi kelompok tertentu, terutama di luar mahasiswa. Yang kelima adalah pemerintahan mahasiswa sejajar dengan pihak manapun. Ya, gitu. Terus, tupoksi Ormawa Febi tertuang dalam Permasema. Yang kedua adalah tertuang dalam AD atau ART. Yang ketiga dan dalam peraturan lain tentang Ormawa. Terus juga ini adalah yang ketiga ya, pematerian ketiga, maaf lupa. Oke, terus selanjutnya juga mekanisme hubungan PMIV di IAIN Pekalongan. Yang pertama adalah menaati aturan yang sudah ada, kedua menjalin komunikasi yang baik, yang ketiga adalah memahami tupoksi bidang masing-masing, yang keempat adalah memahami garis-garis dalam organisasi, yang kelima adalah menjalin keselarasan dalam memajukan Ormawa Febi. Terus hierarki peraturan mahasiswa IAIN hierarki peraturan pemerintahan mahasiswa IAIN Pekalongan. Maaf. Yang pertama adalah Statua IAIN Pekalongan atau peraturan yang mengikatnya. Yang kedua adalah konstitusi mahasiswa atau amandemennya. Yang ketiga adalah undang-undang atau peraturan pengganti undang-undang Perpu. Yang keempat adalah peraturan Dema, operasionalisasi undang-undang atau Perpu. Yang kelima adalah peraturan Dema Sema Fakultas. Yang keenam adalah peraturan ketua Dema. Yang ketujuh adalah peraturan ketua HMJ. Oke, yang keempat adalah materi keorganisasian. Organisasi adalah tempat berhimpun dan berkumpulnya orang-orang yang punya rasa sama, kegemaran yang sama, yang kemudian berproses untuk berjuang mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Organisasi sendiri terbagi menjadi 3, yaitu organisasi profit, organisasi non-profit, dan yang ketiga adalah organisasi politik.
Nah, komponen organisasi. Kalau pada materi ada anggota, pengurus, 3 tujuan, 4 aturan, 5 struktur, 6 sistem, dan 7 ada sarana dan prasarana. Nah, fungsi manajemen organisasi. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Rencana yang telah dibuat, disusun rapi oleh pengurus organisasi. Terus hal ini sering dilakukan dengan agenda rapat yang membahas tentang kegiatan, anggaran, dan teknis pelaksanaan. Yang kedua adalah pengaturan organizing, yang terdiri juga ada struktur organisasi, job description, arsip dan inventaris organisasi, juga ada administrasi organisasi. Itu tidak lupa ya. Terus yang ketiga adalah aquating atau menggerakkan. Membuat grand design agar pengurus organisasi mampu melaksanakan tugas dengan antusias dan kemauan yang baik. Terus yang keempat ada controlling. Dalam hal ini melakukan pengawasan terhadap aktivitas organisasi atau realisasi kegiatan, juga untuk pengawasan keuangan maupun kondisi pribadi anggota. Terus konsep dasar pengorganisasian. Dalam fungsi pengorganisasian, pemimpin mengalokasikan seluruh sumber daya organisasi dan lingkungan yang melingkupinya. Terus langkah-langkah pengorganisasian. Yang pertama adalah merencanakan langkah-langkah yang akan digunakan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua adalah perincian pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai maksimalisasi tujuan organisasi. Dan yang ketiga adalah pembagian kerja bidang untuk melakukan aktivitas tertentu yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Yang keempat adalah menetapkan mekanisme untuk mengaktifkan pekerjaan anggota organisasi dalam kesatuan yang harmonis. Terus yang kelima adalah mengevaluasi kinerja organisasi. Nah, terus juga pemateri 4 itu juga menerangkan tentang konflik organization. Menurut Robbins, konflik adalah suatu proses interaksi yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antar beberapa pendapat yang berpengaruh terhadap pihak-pihak yang positif maupun negatif. Jenis-jenis konflik seperti konflik dalam diri individu dan organisasi yang sama. Terus yang ketiga, konflik antar individu dan kelompok. 4, konflik antar kelompok dan organisasi yang sama. Yang kelima ada konflik antar organisasi. Gitu. Seperti saingan gitu loh. Terus penanganannya gimana? Penanganan konflik. Yang pertama adalah introspeksi diri, yang kedua mengevaluasi pihak-pihak terkait, yang ketiga adalah identifikasi sumber konflik itu apa. Gitu. Terus cari solusinya. Terus manfaat organisasi yaitu melatih tanggung jawab. Kedua, belajar untuk menyelesaikan masalah kecil maupun besar. Yang ketiga adalah memperbanyak relasi atau jaringan pertemanan. Yang keempat adalah melatih berbicara di depan umum. Yang kelima adalah membuka pola pikir serta menambah pengalaman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila kecepatannya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.